Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Khususnya untuk kelas 8 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini. Semoga pagi hari ini secerah semangat kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen. Kali ini Ibu akan menindaklanjuti materi tentang teks puisi. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan mengulas kembali apa pengertian puisi. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang teks puisi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian puisi. Jadi, puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya yang dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Nah, jadi puisi itu merupakan curahan hati seorang penulis di mana di dalamnya ada iramanya, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Nah, jadi dalam puisi itu penggunaan bahasanya itu singkat, padat, dan jelas. Beda dengan prosa seperti yang Ibu pernah jelaskan pada minggu kemarin ya anak-anak. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan berlanjut kepada unsur-unsur pembentuk puisi. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Ada yang tahu apa saja isi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Mari kita perhatikan pada penjelasan berikut ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik pada puisi terbagi menjadi 9 bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang keempat amanat atau tujuan, yang kelima gaya bahasa, yang keenam rima, yang ketujuh tipografi, yang kedelapan imaji, dan yang kesembilan kata konkret. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tema. Apa pengertian tema? Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan ketika membuat puisi. Nah, jadi ketika kita ingin membuat puisi, berarti kita harus tentukan temanya terlebih dahulu. Nah, temanya apa? Bebas, mau pendidikan, mau politik, mau sosial, dan lain sebagainya. Jadi kita harus utamakan membuat tema. Selanjutnya pada poin kedua yaitu rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacaannya. Yang keempat amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Lalu yang kelima gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu pada puisinya. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam itu rima. Rima yaitu kesamaan nada atau bunyi. Yang ketujuh tipografi. Tipografi yaitu bentuk penulisan pada puisi. Selanjutnya yang kedelapan kata konkret. Kata konkret yaitu keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret dan berwujud. Contoh, seorang penyair itu membuat puisi seperti ini. Matamu seperti cahaya rembulan di malam hari. Nah, jadi kata konkretnya itu cahaya rembulan itu indah,
tenang gitu. Selanjutnya imaji. Imaji adalah penyair juga sering menciptakan pengimajian, dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu lanjut kepada unsur ekstrinsik pada puisi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ketiga unsur ekstrinsik pada puisi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama unsur biografi, yang kedua unsur sosial, yang ketiga unsur nilai. Mari kita simak penjelasan Ibu yang akan mengupas satu persatu tentang unsur ekstrinsik pada puisi. Yang pertama unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang seorang pengarang ketika membuat puisi. Contohnya, penulis ini memiliki latar belakang dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan menyentuh hati bagi para pembacanya. Dan pengarang tersebut tidak jauh ketika membuat puisi itu pasti menggunakan tema kemiskinan, kelaparan, anak jalanan. Nah, jadi puisi tersebut menggambarkan tentang kesedihan. Yang kedua, unsur sosial. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Jadi, kondisi sosial yang ada di masyarakat itu akan terciptanya sebuah puisi. Nah, seorang pengarang itu begitu peka perasaannya sehingga ia mampu menuliskan puisi itu dengan cara ia melihat kondisi masyarakat sekitarnya. Contohnya, ketika puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang akhir, maka pada saat itulah kondisi masyarakat sedang kacau dan keadaan pemerintah pun sangat carut marut, sehingga puisi yang dibuat pada saat itulah menggambarkan sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga, unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, budayanya, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, maka Ibu akan berlanjut kepada jenis-jenis puisi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada puisi. Jenis-jenis puisi dapat dikelompokkan pada zamannya. Berikut ini adalah beberapa jenis puisi tersebut. Puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis-jenis pada puisi, mari kita simak berikut ini. Jenis-jenis puisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan seperti jumlah kata dalam baris, jumlah kata dari bait puisi, persajakan, jumlah suku kata dalam setiap baris, dan irama pada puisi. Jadi pada puisi lama itu sangat teratur peraturannya. Masih A, B, A, B, A, 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 A. Nah, itu masih teratur ya pada puisi lama. Selanjutnya kita perhatikan pada beberapa yang termasuk dalam puisi lama. Di antaranya adalah mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Nah, yang Ibu sebutkan itu merupakan jenis pada puisi lama. Sehingga kalian itu tidak keliru menentukan antara puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang puisi baru. Apa sih artian dari puisi baru? Mari kita simak berikut ini. Selanjutnya pada poin kedua yaitu tentang puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang lebih bebas dibanding puisi lama, baik dalam jumlah barisnya, suku kata, maupun rima. Jadi perbedaan antara puisi lama dan puisi baru, jika puisi lama itu lebih terikat pada jumlah barisnya, suku kata, maupun rima. Sedangkan puisi baru itu lebih bebas dibanding puisi lama, baik dalam jumlah barisnya, suku kata, maupun rima. Nah, di sini juga terdapat beberapa yang termasuk dalam puisi baru, di antaranya sebagai berikut: balada, himne, ode, epigram, romansa, elige, satire, distikon, terzina, kuatren,
queen, sextet, septima, oktav, dan soneta. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu berlanjut pada pembahasan tentang puisi kontemporer. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Karena jenis puisi ini selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan tentang irama, gaya bahasa, dan hal-hal lainnya yang umumnya terdapat pada puisi lama dan baru. Nah, di sini terdapat beberapa yang termasuk dalam puisi kontemporer, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama mantra, beling, dan konkret. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akhiri penjelasan kali ini tentang puisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.